Oke, baik. Kita bisa mulai ya. Untuk hari ini tidak perlu mengumpulkan catatan, hanya perlu mengisi Google Form nanti di tengah-tengah perkuliahan. Nah, uh, di layar kalian sudah terlihat catatan yang biasa Bapak pakai ya. Kemudian nanti di kolom chat atau di catatan tersebut nanti Bapak sematkan link untuk mengisi Google Form setelah kita membahas satu atau dua topik. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan kali ini kita akan melihat beberapa soal dan juga solusinya, dan kemudian kalian akan diminta untuk mengisi Google Form. Silahkan jika ingin mencatat atau jika ingin mengandalkan catatan PDF yang Bapak buat juga silahkan saja. Mari kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini terkait dengan rangkaian, di mana kalian lihat ada beberapa komponen disambungkan dengan kabel. Kabelnya yang mana? Kabelnya adalah yang ini ya. Ini kabel garis warna hitam. Kemudian komponen salah satunya ini. Maka kalian lihat jika bentuknya seperti ini adalah komponen hambatan. Hambatan satuannya adalah ohm ya. Dan ohm kalian tuliskan dalam simbol seperti ini ya, ohm. Di sisi yang lain ada komponen juga. Ini itu adalah sebuah baterai. Nah, kalian lihat ada dua komponen hambatan ya. Bisa saja kalian tulis di sini R1 sama dengan 2 ohm, kemudian R2 sama dengan 4 ohm. Kemudian untuk baterai, kalian lihat pula ada dua baterai yang disambungkan sekaligus. Bisa kalian tulis sebagai FE, bentuknya seperti ini ya. 1 sama dengan 6 volt, kemudian E2 sama dengan 9 volt. Nah, di sini kalian baru saja mengidentifikasi mana yang hambatan dan mana yang baterai. Nah, untuk menganalisis rangkaian seperti ini, kalian harus menetapkan arah dari arus yang mengalir pada rangkaian ini. Tentu saja arah arus belum diketahui ya. Karena belum diketahui, maka sembarang saja kalian boleh menentukan arahnya. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah memang arusnya ya. Jadi, misal nih pertanyaannya A, tentukan nilai arus misalnya. Arus. Arus apa? Arus listrik tentu saja ya, yang mengalir pada rangkaian ini. Kemudian yang kedua adalah misalnya tentukan beda potensial. Potensial yang mana kalau beda potensial di baterai sudah diketahui ya. Baterai pertama 6 volt, beda potensialnya baterai kedua 9 volt. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan beda potensial di antara hambatan tersebut ya. Beda potensial setiap hambatan. Yang mana setiap hambatan kalian lihat satuannya ohm ya. Tentu ini adalah satuan hambatan. Kalau yang ditanya beda potensial, satuannya adalah volt.
Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian harus menentukan terlebih dahulu arah dari arusnya. Arah dari arus seperti yang Bapak tadi sampaikan boleh sembarang, karena di awal kita belum tahu ya arahnya kemana. Kalau arahnya belum tahu kemana, boleh kemanapun yang kalian pilih untuk dihitung. Nah, mari kita misalnya pilih arah arus yang searah dengan jarum jam. Akan kasih warna yang berbeda, misalnya di sini kita kasih warna merah, misalnya arusnya mengalir seperti panah ini ya, dan melewati hambatan, kemudian melewati baterai, melewati hambatan lagi, dan melewati baterai kembali, baterai yang kedua. Nah, dari sini kalian lihat arus itu mengalir di rangkaian. Walaupun ada hambatan, dia tetap mengalir. Walaupun ada baterai, dia juga tetap mengalir. Nah, efek baterai dan hambatan tentu saja berbeda ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah beda potensial antara dua titik di masing-masing hambatan ini ya. Misal untuk hambatan ohm, hambatan 2 ohm, kita tuliskan di sini adalah delta V1. Untuk hambatan yang 4 ohm, beda potensial antara dua titik, kita tuliskan menjadi delta V2. Dia delta V1 dan delta V2. Nah, sementara untuk delta V baterai, kita tetap tuliskan dalam huruf E ya, E1 dan E2. Jadi tidak ada perubahan dalam simbolnya. Nah, kenapa kita ingin menetapkan beda potensial? Karena untuk menghitung arus, kita juga harus menghitung beda potensial terlebih dahulu ya. Nah, masih ingat dengan hukum Kirchhoff yang pernah disebutkan di perkuliahan sebelumnya, yang mana hukum Kirchhoff itu berbunyi seperti ini ya. Kita tuliskan di sini. Jawab. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama adalah bahwa beda potensial pada sebuah loop. Loop ini yang dimaksud loop adalah rangkaian listrik seperti tadi ya. Atau kalau ditulis dengan simbol yang lain adalah jumlahan dari beda potensial masing-masing komponen I. Jadi I ini mengacu ke komponen. Misal komponen hambatan pertama berarti I1, komponen hambatan kedua I2, dan seterusnya. Itu harus sama dengan 0. Nah, tentu saja yang dijumlahkan adalah beda potensial ya, bukan nilai hambatannya. Jadi kalau kita tuliskan di sini berarti delta V1 untuk beda potensial dari hambatan pertama ditambah delta V2 beda potensial hambatan kedua ditambah baterai E1 tambah baterai yang kedua E2 sama dengan 0. Nah, dari sini sudah didapat persamaan untuk menghitung beda potensial. Barulah kita masukkan angkanya. Tapi untuk memasukkan angka jangan langsung dimasukkan ya nilai E1 dan E2-nya. Kita lihat dulu arah arusnya. Dan kita biasanya memilih salah satu titik ya untuk memulai. Misalnya kita mulai titik yang di sini. Ini kita sebut saja misal titik A. Nah, kita bergerak dari titik A
ke atas ya, mengikuti arah arusnya. Dari titik A kita akan bergerak ke atas melalui rangkaian atau kabel ini dan kita melewati baterai 6 volt E1 ya. Ini ada baterai E1 6 volt di sini. Nah, perhatikan dengan arah arus dari bawah ke atas, ini kita mulai dari negatif kemudian ke positif. Berarti ini sudah sesuai dengan nilai baterainya ya, 6 volt. Kenapa Bapak bilang sesuai? Negatif ke positif berarti naik ya. Berarti di sini positif yang kita gunakan, bukan negatif. Jadi kita akan gunakan positif 6 volt untuk E1, bukan negatif 6 volt. Ini Bapak tambahkan tanda positif di depan angka 6. Nah, setelah itu kita lihat kembali setelah melewati baterai dia akan melewati hambatan 4 ohm. Nah, hambatan 4 ohm ini adalah nilai hambatan ya, belum diketahui beda potensialnya. Nah, untuk beda potensial baterai, maka kita akan tuliskan menjadi arus I dikalikan hambatannya. Berarti I dikalikan R. Nah, untuk hambatan, perjanjian tandanya adalah selalu diberi tanda negatif ya. Jadi kalau 4 ohm tadi R2, Bapak akan tuliskan di sini berarti negatif I harus, kenapa kita tulis I? Karena kita belum tahu besarnya ya, dikalikan 4. Nah, sudah dua nilai yang kita masukkan dalam persamaan kita. Mari lihat kembali diagramnya. Dari 4 ohm bergerak menuju baterai 9 volt atau E2. Nah, kalau dia menuju E2, kalian perhatikan arusnya masuk di kutub positif baterai, kemudian keluar di kutub negatif baterainya. Nah, kalau arus mengalir masuk dan keluar di kutub positif dan negatif seperti itu, maka dia akan bernilai negatif ya. Jadi tidak bisa lagi dia bernilai positif seperti sebelumnya. Sebelumnya baterai S1 6 volt dan sekarang karena masuk dari kutub positif atas ya 9 volt kemudian keluar dari kutub negatif 9 volt, maka dia akan dituliskan menjadi minus. Sehingga di sini minus 9 volt. Nah, kalian sudah lihat E2-nya minus ya. Nah, mari kita lanjutkan dari diagramnya atau gambar rangkaiannya minus 9 volt, kemudian arusnya masuk ke hambatan 2 ohm. Nah, seperti halnya hambatan sebelumnya, dia harus minus ya, minus I dikalikan hambatannya. Jadi kita akan tuliskan lagi minus I dikalikan dengan hambatannya, yaitu sekarang 2 ohm. Berarti dituliskan 2. Nah, ini adalah satu persamaan yang mana dia harus sama dengan 0. Nah, besaran yang belum kita ketahui adalah arus ya di sini. Sehingga I-nya bisa dikeluarkan nih dari dua suku ini. Kalau di sini kita lihat I-nya adalah minus, maka kita bisa keluarkan juga minusnya ya. 2 ditambah 4. Kemudian di sini adalah ditambah 6 dikurangi 9, berarti minus 3. Sama dengan 0. Nah, minus 3 pindah ke sebelah, kita bisa tuliskan menjadi plus ya. 3. Kemudian 2 plus 4 adalah 6, berarti ini dibagi ya, bagi 6. Sehingga arah arusnya sekarang 3 dibagi 6 adalah 0,5. Kita pindahkan tanda negatifnya ke sebelah, berarti arus adalah minus 0,5. Nah, kalau semua satuan sudah dalam ohm dan sudah dalam volt, maka di sini otomatis dia dalam satuan ampere. Nah, kita perhatikan nilai dari arus adalah minus. Tanda minus itu menunjukkan bahwa arah yang kita gunakan di awal tadi, seperti panah warna merah ini, keliru ya. Jadi arah yang benar tentu saja karena minus berarti kebalikannya. Bapak akan gambar dengan warna biru bahwa arah yang benar
untuk arus pada rangkaian ini adalah kebalikan dari arah yang kita duga di awal tadi. Bapak tuliskan dengan panah warna biru. Nah, ini adalah arah dari arusnya. Nah, berarti tidak apa-apa ya kalau di awal kita sembarang menentukan arah arus, di akhir perhitungan jika ketemu tanda negatif pada nilai arus seperti yang kita dapatkan di bawah ini ya, negatif min 0,5, maka arah arus yang benar adalah kebalikannya. Kalau jawabannya sudah positif, arah arus nilai arusnya berarti arahnya sudah benar ya, arah yang kita duga di awal tadi. Nah, ini adalah cara menentukan arah dari arusnya. Nah, mari kita stop di sini dan mengisi sebuah link ya, Google Form. Linknya Bapak share di kolom chat sebentar lagi. Akan gunakan NIM kalian ketika diminta untuk mengisi ini. Tidak perlu menuliskan nama ya. Nah, silahkan dibuka di kolom chatnya atau di kolom chat di Google Meet ya. Link tersebut akan meminta kalian untuk mengisi pertanyaan. Akan pin linknya. Selain di Google Form, kalau kalian ingin membuka halaman Notion, coba Bapak tempelkan juga di situ. Tentu kalau halaman Notion harus di refresh dulu ya. Silahkan diklik linknya di kolom chat. Nanti kalian akan muncul ke halaman Google Form, masukkan NIM dan tuliskan pertanyaan kalian apa terkait dengan materi yang baru saja kita bahas ini. Kita ulangi, jadi 8.30 kita akan mulai kembali gitu ya.
Baik, mari kita teruskan dengan pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua pertanyaannya adalah kalian diminta untuk menghitung beda potensial. Nah, di sini beda potensial antara dua titik di ujung hambatan ya. Yang mana dalam gambar rangkaian ini beda potensial antara dua titik ujung hambatan itu diberikan titik warna merah. Jadi ada hambatan 2 ohm atau R1 kita tuliskan di sini dan ada hambatan 4 ohm atau R2. Nah, masing-masing dari hambatan ini akan menyebabkan munculnya beda potensial ya. Beda potensial itu tentu dihitung dari dua titik. Nah, dua titik itu yang kita tadi gambarkan dengan titik merah di antara dua hambatan. Nah, mari kita hitung satu persatu beda potensial hambatannya. Misal untuk hambatan 4 ohm ya, yang mana tadi 4 ohm itu adalah R2, yaitu hambatan di bagian atas rangkaian ini ya. Berarti untuk R2, yang mana nilainya adalah 4 ohm, kita akan tuliskan memiliki beda potensial. V, kita beri nama V2, sebesar, sesuai dengan hukum Ohm ya, minus I dikalikan R1, R2 ya. Karena nah, L2 adalah yang 4 ohm ya. Kenapa minus? Karena sesuai dengan arah dari rangkaian kita tadi ya. Perhatikan pada saat kita menentukan rumus tadi, ini adalah delta V2 ya, minus I dikali 4 atau minus I dikali L2. Nah ini warna biru Bapak beri kotak. Sehingga kalau kita masukkan, jangan lupa I-nya tetap negatif ya. Jadi masukkan saja negatifnya. Negatif dari rumus, kemudian negatif dari nilai I itu sendiri, yaitu min 0,5 dikalikan dengan R2-nya adalah 4. Jadi di sini 4. Nah, minus dengan minus jadi positif ya. Berarti di sini plus, sudah hilang, 0,5 setengah dari 4 itu adalah 2. Jadi kita tuliskan bahwa delta V2 adalah 2 volt. Nah, 2 volt ini kita lihat di sini di atas. Ini adalah positif ya. Mari kita lihat rangkaiannya. Nah, ini dari 4 ini 2 volt. Nah, arusnya sebenarnya counterclockwise ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu yang warna biru. Sehingga potensial di hambatan ini itu meningkat di arah searah jarum jam yang warna merah karena dia positif, maka kita tuliskan dia sebagai positif ya di sini, positif dari 2 volt. Nah, mari kita hitung yang kedua sekarang, hambatan yang 2 ohm, tentu saja dengan cara yang sama ya, dan kalian juga menggunakan tanda minus. Nah, untuk hambatan yang kedua di sini minus I dikalikan R1 ya. Bapak akan kasih warna yang berbeda. Misal di sini agak lambat kalau warna berbeda. Mari kita gunakan warna yang sama saja. Delta V1 sama dengan minus I R1.
Nah, untuk minus jangan lupa tetap dituliskan ya di awalnya minus, I-nya adalah minus 0,5. Walaupun kita tahu tadi minus itu arahnya keliru ya, tapi hasil perhitungan kita harus konsisten dipakai. R1-nya adalah 2. Jadi karena minus dengan minus, hasilnya adalah plus, dan setengah dari 2 tentu adalah 1 ya. Berarti plus 1 volt. Nah, ini adalah beda potensial di antara hambatan. Jadi hambatan juga memiliki beda potensial. Nah, mari dari sini kembali kita mengisi Google Form yang tadi ya. Kita akan buat Google Form-nya. Silahkan gunakan link yang sama, link yang tadi. Silahkan sekarang diisi pertanyaan untuk jawaban yang kedua ini, yaitu terkait dengan perhitungan beda potensial. Kalau tadi yang pertama terkait dengan arus, yang sekarang adalah perhitungan beda potensial. Nah, silahkan tuliskan atau isi Google Form-nya, kemudian kirim pertanyaan terkait dengan beda potensial. Kita tunggu sekitar 5 menit sampai dengan jam 8, kira-kira 4.3 ya. Bapak, maaf, saya izin bertanya, apakah menggunakan link yang ada di kolom chat, Pak, di Meet ini?
Nah, baik, mari kita lanjutkan. Dan kali ini kita coba tracing ya dari rangkaian tadi, yang mana rangkaiannya seperti ini. Kita trace dari titik A, sudut kiri bawah, berjalan sesuai dengan arah arus yang kita duga di awal tadi, yaitu yang warna merah. Dan kita lihat perubahan beda potensialnya bagaimana. Dari titik A, katakanlah sekarang kita beri nama titik B, ada di pojok atas ini ya. Ini adalah titik B, warna biru. Bapak tulis B begitu ya. Dari A ke B kita melewati baterai. Kutub negatif dulu, baru kutub positif. Berarti ini dihitung naik ya. Sebesar tentu saja beda potensial dari baterai sudah diberitahu 6 volt di sini. Nah, ini kalau kita plot dalam sebuah grafik, kita mulai dari koordinat 0,0, kemudian sumbu X-nya itu adalah jalur rangkaian yang kita lewati, ini ya, horizontal. Sumbu Y-nya adalah perubahan potensial, maka karena melewati baterai, kita akan naik sebesar 6 volt ya, yaitu dari 0 tadi ke sini ya, titik warna biru, dan ini persis ada di garis, ini Bapak kasih titik-titik, ini adalah garis 6 volt. Nah, di sini. Karena melewati baterai dari kutub negatif ke kutub positif, hingga naik 6 volt. Nah, ketika arusnya melewati kabel yang garis lurus saja, maka tidak ada perubahan potensial. Maka kita lihat di sini garisnya horizontal ya. Kemudian ketika melewati hambatan yang nilainya 4 ohm, kita lihat hasil perhitungan kita, hambatan 4 ohm, dia plus ya, 2 volt. Nah, karena plus 2 volt, maka dia naik kembali 2 volt. Jadi dari 6 yang didapat dari baterai naik kembali 2 volt menjadi 8 volt ya. Nah, 8 volt sudah melewati hambatan di titik warna merah ini, ada garis kabel biasa, sehingga tidak ada perubahan nilai potensial. Maka kalian lihat di sini garisnya mendatar ya. Dalam grafik kita tetap konstan di nilai 8 volt. Nah, kemudian akan melewati baterai yang kedua, yang mana masuk dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti ini ada penurunan ya, dari positif ke negatif, turun sebesar 9 volt. Maka dilihat di grafik ini, dari 8 volt turun 9 volt, berarti minus 1. Ya, ada di bawah titiknya. Nah, ini adalah titik minus 1 volt setelah melewati baterai yang kedua. Kalau dikira-kira di sini ya, minus 1 voltnya. Nah, kemudian setelah melewati baterai yang kedua, dia melewati kabel biasa sehingga garis lurus, tidak terjadi perubahan potensial. Namun ketika melewati hambatan, muncul lagi perubahan potensial ya, hambatan yang 2 ohm ini. Yang mana hambatan 2 ohm sudah kita hitung tadi, nilainya adalah plus 1 volt. Jadi kalau hambatan 2 ohm naik 1 volt, berarti dari minus 1 kembali ke 0. Nah, inilah hukum Kirchhoff tadi ya, bahwa jumlahan potensial dalam suatu rangkaian tertutup harus sama dengan 0. Jadi dia dari 0 kembali lagi ke 0. Jadi perubahannya tidak ada sebenarnya. Cuma melewati baterai, melewati hambatan berubah-ubah, tapi ya tetap kembali ke nilai awalnya. Nah, inilah hukum Kirchhoff tadi, bahwa jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Nah, dari pemahaman ini, mari kita coba untuk melihat bagaimana aplikasinya di soal sederhana ya. Soal sederhananya akan kalian lihat bahwa ini, nah seperti ini. Pertanyaannya,
di dalam kotak ini berapakah beda potensialnya? Ini kotak nggak tahu ya, apakah dia baterai ataukah dia hambatan. Jadi pertanyaannya sesuai tanda tanya sini, berapa nilai beda potensial? Nah, di rangkaian ini sudah diperlihatkan arah arus yang dipilih ya. Ini ada panah dengan huruf I. Sudah diperlihatkan pula nilai beda potensial dari masing-masing komponen. Jadi hanya satu komponen di sini yang tidak diketahui beda potensialnya. Nah, tugas kalian adalah hitung berapa nilai beda potensial di komponen ini. Nah, silahkan saat menghitung ini, setelah menghitungnya, masukkan saja angkanya melalui Google Form ya. Google Formnya akan Bapak buat yang baru. Nanti linknya Bapak tempelkan kembali di apa namanya di kolom chat. Nah, silahkan di kolom chat dengan link yang baru, tuliskan di situ NIM kalian dan juga nilai beda potensial yang kalian hitung.
Oke, mari kita lanjutkan dengan jenis soal yang kedua. Nah, untuk jenis soal kedua ini, kita akan diminta menghitung nilai daya ya, atau power. Ini kita tuliskan terlebih dahulu soalnya di bagian bawah sini. Hurufnya sebentar. Nah, kita besarkan saja. Berapa jumlah atau besar arus ya? Besar arus yang ditarik oleh lampu. Biasa kalau kalian beli lampu, biasanya ada tulisan watt ya. Lampunya adalah 100 watt. Ini cukup besar ya kalau LED. Yang dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt. Tentu sumber tegangan PLN kita bukan 120 volt ya, tapi 220 volt. Nah, ini berapa besar arus yang ditarik oleh lampu. Kalian pasang lampu 100 watt, sumber tegangannya tapi 120 volt saja. Nah, diminta menghitung adalah arus. Diberitahu adalah dayanya ya. Dayanya yaitu 100 watt dan sumber tegangannya adalah 120 volt. Tentu rumusnya sangat sederhana ya, karena kita tahu bahwa daya, dapat tuliskan di bawah sini, daya itu adalah hasil perkalian dari beda tegangan atau beda potensial. Bapak tulis tegangan saja ya di sini. Tapi kalian harus mengingat bahwa tegangan yang kita maksud ini tidak lain dari beda potensial. Tegangan dikalikan dengan arusnya. Nah, atau dalam bentuk simbol, biasanya daya dituliskan dengan V, tegangannya dituliskan dengan beda potensial tadi ya, delta V, dikalikan dengan arus, dituliskan dengan I. Satuannya jangan lupa, daya satuannya adalah watt ya. Bapak tuliskan di bawah sini, watt. Yang mana kalau analisis satuan ini adalah hasil perkalian antara volt dengan ampere. Nah, kalau ditanyanya adalah arus, berarti kita balik saja ya. I sama dengan tegangannya dibagi beda, dayanya dibagi beda potensial atau tegangan. Karena satuannya sudah sesuai semua, kita bisa langsung masukkan di sini 100 watt dibagi 120 volt. Atau sekitar kalau menggunakan kalkulator mungkin didapat 0,833 ampere. Nah, nilai ini adalah arus ya. Arus yang mengalir di rangkaian tersebut. Rangkaian yang cuman ada lampu dengan daya 100 watt. Nah, rumus yang lain adalah ketika kita menggunakan hambatannya ya, bukan beda tegangannya. Jadi P, rumus yang sama untuk menghitung daya misalnya,
Maaf, Bapak tulis sebelah sini saja. P sama dengan I dikali delta V tadi ya, atau delta V kali I, atau bisa juga dengan I kuadrat dikali dengan hambatannya. Atau rumus yang lain ada bentuknya diubah, delta V yang dikuadratkan dikasih kurung cuma untuk memperjelas ya bahwa delta V-nya yang dikuadratkan dibagi dengan L. Nah, ini sama aja. Misal sekarang loudspeaker, soal yang ketiga ini lampu, speaker yang mungkin kalian suka dengerin lagu di kos, di kamar. Sebuah speaker memiliki hambatan 8 ohm. Jika dihubungkan dengan amplifier stereo dengan daya berdaya 100 watt, berapa nilai arus mengalir ke speaker tersebut. Nah, jadi sebuah speaker, biasanya di speaker itu ada tulisan ya, berapa ohm begitu. Jika dihubungkan dengan amplifier stereo, dayanya adalah 100 watt, berapa nilai arus yang mengalir ke speaker tersebut. Nah, di sini kita tidak ada beda tegangan lagi ya, yang adanya adalah hambatan. Jadi kalian harus menggunakan rumus yang di atas tadi. Delta I kuadrat R dan P. Tinggal dibalik ya, yaitu nilai I kalau ditanya berapa arusnya, itu adalah karena tadi kuadrat maka kita beri tanda akar, P-nya yaitu daya maksimalnya ya. Kalau volumenya kalian putar sekencang mungkin, maka daya maksimalnya sama dengan 100 watt tadi dibagi dengan hambatannya. Nah, kalian masukkan 100 dibagi 8, kemudian ditarik akar. Arusnya cukup besar ya di sini, 3,5 ampere. Tadi 0,833, nah sekarang 3,5 ampere. Nah, tentu saja yang biasa kalian lihat barangkali ketika mengisi meteran itu adalah kWh ya, kilowatt hours. Jadi kalau meteran kilowatt hours itu berapa kWh misal kalian beli, itu adalah nilai P dayanya. Misal tadi lampu ya 100 watt, kalian pakai selama berapa jam, delta T. Sehingga nilainya di sini adalah kilo ya, biasanya dayanya kilo watt hours, jam dalam bahasa Inggris. Kilowatt hours yang disingkat dalam beli token listrik biasanya sebagai kWh. Kalau tergantung tegangan daya di rumahnya ya, berapa volt ampere. Biasanya 50.000 misal dapat 36 kWh. Jadi kalian bisa melihat berapa watt alat-alat yang kalian pakai dan berapa lama, hours, berapa jam begitu ya. Nah, mari kalian urutkan sekarang satu soal ini, daya. Jadi kalian hitung dayanya ya, dari yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, tentu saja yang diberikan adalah
ini ya, beda potensial dengan hambatannya. Jadi gunakan rumus yang terakhir ini bahwa daya adalah beda potensial kuadrat dibagi hambatan. Nah, tugas kalian dengan rumus tersebut, hitunglah atau urutkan, bukan menghitung ya, urutkan saja mana daya yang paling besar menuju ke daya yang paling kecil. Mana soalnya? Ini soalnya yang baru saja Bapak munculkan. Mari kita perkecil sedikit ya. Tahu Bapak akan keluarkan. Nah, supaya lebih besar. Oke, di sini juga tambah besar ya. Nah, ini adalah soalnya. Urutkan di antara 4 hambatan ini, ada tanda atau lambang hambatan ya, bergerigi. Dengan nilai hambatannya hanya dituliskan sebagai R saja, atau 2R, atau setengah R. Dengan beda potensial macam-macam ya, ada delta V, 2 kali delta V, delta V, delta V. Biasa. Kutubnya kebetulan sama, positif negatif, tidak pengaruh. Urutkanlah nilai dayanya, mana yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, tentu nilai daya didapat dari rumus yang ini ya, yang mana cuman ada beda potensial, dikuadratkan, dibagi dengan hambatannya. Nah, silahkan masukkan di nilai hambatan ini, hambatan yang ada di masing-masing A, B, C, D ini ya. Jawaban kalian nanti harus urutan. Misal A dulu paling besar, strip B yang paling besar kedua, strip misal C, strip D. Jadi kalian diminta mengurutkan yang paling, atau kalau kalian habis menghitung dapat D dulu paling besar, baru C, baru B, maka tuliskan seperti ini ya. Misalnya, ini contoh saja. Tentu kalian harus memasukkan nilai 2R setengah R ke dalam persamaan untuk menghitung daya, kemudian bandingkan hasilnya di antara keempat perhitungan ini. Nah, jawaban kalian hanya urutan saja ya. Nanti isi saja di link Google Form yang Bapak akan munculkan sebentar lagi. Silahkan dicoba dulu. Nah, silahkan diisi jawaban kalian urutannya ya, dari yang besar ke kecil pada link yang disediakan di kolom chat. Kita tunggu sekitar 5 menit saja dari jam sekarang sampai dengan 9:15 ya.
Baik, mari kita lanjutkan sekarang dengan jenis soal berikutnya. Nah, pada layar ini ada rangkaiannya. Ini kita sebut rangkaian arus searah. Mengapa demikian? Karena baterai biasa yang kita pakai. Lihat di simbolnya ini ya, baterai biasa ini. Dengan beda potensial atau sumber tegangannya, ini adalah 9 volt. Nah, untuk sumber tegangan 9 volt, kita bisa melihat ya tanda positif ini ada di bagian atas, tanda negatif di bagian bawah. Sehingga untuk memudahkan, kita bisa menggambar arah arus seperti ini. Melewati hambatan, kemudian arusnya masuk kembali. Dari kutub negatif masuk ke kutub positif. Nah, dengan demikian kalian melihat ada arus ya, walaupun ini tidak terlihat ya di dalam kabel. Di sini ada 3 hambatan, 15 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Nah, jika ditanya berapa nilai arus yang mengalir, maka kita tentu bisa menduga bahwa nilai arusnya itu cuma satu saja ya nilainya, walaupun dia melewati berbagai macam hambatan ini. Nilainya tetap sama. Arus yang melewati 15 ohm sama dengan arus yang melewati 4 ohm sama dengan arus yang melewati 8 ohm. Kenapa? Karena kalian lihat di sini mereka dalam satu rangkaian yang kita sebut dengan rangkaian seri. Kalau ditanya berapa nilainya, maka gunakan hukum Ohm biasa ya, bahwa I sama dengan sumber tegangannya ya, berapa baterainya dibagi dengan berapa nilai hambatan. Nah, hanya saja di sini kalian harus hati-hati, hambatan ini bukan hambatan masing-masing ya, tapi hambatan total. Yang mana hambatan total dengan pada rangkaian seri seperti ini yang disusun dalam satu garis ini gampang dihitung, yaitu 15 ditambah 4 berarti 19 ya, ditambah 8 berarti 27. Totalnya adalah 27 ohm. Hingga rangkaian dengan 3 hambatan seperti ini, kalian bisa saja mengganti hambatannya menjadi satu saja. Kalau rangkaian kan tinggal copot itu 3 hambatan, ganti menjadi satu hambatan yang nilainya 27 ohm. Jadi untuk mendapatkan hambatan ya biasa ya ke toko. Ada di toko nilai hambatan berapa yang kalian inginkan. Nah, ini 27 ohm adalah penggantinya. Sehingga gambar dari rangkaiannya berubah sekarang. Gambar dari rangkaiannya adalah yang menunjukkan hanya satu hambatan saja. Seperti ini ya. Karena sudah kita hitung, oh totalnya 27, berarti sama saja nih. Kita mau ganti rangkaian ini menjadi satu jenis hambatan saja, yang nilainya adalah jumlahan. Arus yang mengalir tetap sama. Nah, berapakah arus yang mengalir? Tentu kalian harus masukkan angkanya dalam perhitungan sekarang. 9 dibagi 27. Berarti ini kalau 27 bagi 9, 3 ya, sepertiga ini. Berarti sekitar 0,3 ampere. Satuannya masih satuan biasa ya, karena di sini ohm dan di sini volt. Jadi langsung kita dapatkan 0,3 ampere. Nah, ini adalah nilai arusnya ya. Kalian melihat nilai arus ini melewati seluruh rangkaian. Berarti keluar dari baterai arusnya adalah 0,3 atau kalau lebih tepatnya 0,333 begitu ya. Pada saat masuk ke hambatan 15 ohm nilainya masih 0,3. Nah, di sini keluar dari 15 ohm setelah melewati hambatan, berapa nilai I-nya? I-nya tentu saja juga masih 0,33 ya. Jadi masih sama 0,33.
Ketika melewati hambatan 4 ohm, berapa nilai I-nya? Kalian ukur juga misalnya di sini. Tentu I-nya juga masih sama, 0,33. Jadi hambatan itu tidak berubah ketika arus itu tidak berubah ketika melewati hambatan. Nah, yang berubah itu apa? Yang berubah adalah beda potensial ya. Jadi kalau misalnya di sini potensialnya adalah 9 volt, ketika melewati 15 ohm, hambatan yang pertama, potensialnya akan turun. Nah, berapakah turunnya? Yaitu kita hitung dari rumus beda potensial tadi ya, untuk sebuah hambatan. Nah, beda potensial untuk hambatan delta P misalnya, untuk yang 15 ohm Bapak tuliskan 15 ini ya, delta V 15 supaya ingat, itu adalah minus nilai arusnya 0,3 kali dengan 9 volt. Nah, bukan kali 9 volt ya. Maaf, dikalikan dengan hambatannya, yaitu 15 ohm. Jadi sepertiga dikalikan 15 berarti minus 5 ya. 5 volt. Nah, ketika melewati hambatan yang 15 ohm, turunlah tegangannya sebesar berapa? 5 volt. Kenapa kita tahu turun? Karena minus ya. Jadi rumusnya memang minus I dikali R. Nah, kalian lihat sekarang di hambatan yang kedua 4 ohm, turun lagi ya. Di hambatan yang ketiga 8 ohm, terus saja turun. Jadi dari 9 dikurangi 5, sisa 4 volt. Nanti melewati hambatan 4 ohm berkurang lagi, melewati hambatan 8 ohm berkurang lagi, hingga nilainya di sini 0. Jadi tegangan di titik manapun di kabel yang di ujung ini ya Bapak kasih titik-titik, ini tegangannya 0. Ya, 0 volt. Ketika melewati baterai, baterai itu ada energi kimia ya di sana, sehingga tegangannya dinaikkan kembali menjadi 9 volt. Jadi di sini adalah 9 tegangannya. Di titik manapun di sini 9. Di bagian atas ini ya, Bapak akan tuliskan 9. Bahkan di titik ujung sebelum melewati 15 ini juga 9 volt. Nah, ketika melewati 15 ohm, tegangannya turun. Jadi di titik ini tegangannya sudah turun menjadi, yaitu 9 dikurangi 5 adalah 4. Jadi udah 4 volt ya di sini. Nanti melewati 4 ohm turun kembali. Nah, untuk yang 4 ohm itu sekitar 1,3 ya turunnya. Jadi kalau 4 dikurangi 1,3 maka tegangan di sini menjadi sekitar 2,7 ya. 2,7 volt P-nya. Kemudian melewati 8 ohm tegangannya turun lagi menjadi 0 ya. Jadi 2,7 persis minus 2,7 nanti akan menjadi 0. Jadi di sini adalah 0 volt. Jadi kalian perhatikan arusnya sama untuk rangkaian seri ya yang kita bahas ini. Tegangannya yang berubah, turun dia. Nah, tentu untuk menghitung, mengukur nilai arus, kalian memerlukan apa namanya, alat ya, ampere meter. Untuk mengukur tegangan adalah voltmeter. Barangkali di praktikum sudah dilakukan atau belum. Mari kita hitung yang ini, soal berikutnya. Semoga bisa terlihat ya, di sini ada arus masuk.
Bapak akan berikan gambar di bawahnya. Nah, ini. Nah, ini ada arus masuk dari kiri ke kanan gambar ya. Arusnya di sini dituliskan 2 ampere. Ini ada panah yang agak terputus-putus itunya. Bapak akan pertebal garisnya. Ini ada panah menunjukkan arah arusnya. Nah, arah arusnya adalah 2 ampere dari kiri ke kanan. Kemudian dituliskan pula tegangan ini di garis terakhir, di kabel yang terakhir ini adalah 0 volt ya nilainya. Nah, ini ada huruf A, B, C, dan D, dan E yang menunjukkan titik-titik di antara hambatan di rangkaian ini. Ada hambatan 2 ohm antara titik A dan B, hambatan 3 ohm antara titik B dan C, hambatan 1 ohm antara titik C dan D, dan hambatan 4 ohm antara titik D dan E. Nah, mari dari dari soal seperti ini kalian hitung, yang ada 2 ya yang harus kalian hitung, dan silakan nanti hitungannya dimasukkan di Google Form. Yang mana hitungan yang pertama singkat saja sehingga waktu untuk memasukkan di Google Form hanya sebentar ya. Sementara hitungan yang kedua barangkali itu yang lebih banyak waktunya. Soalnya masih tetap sama yang digambar ini. Yang mana soal yang pertama adalah berapa di titik A, B, C, D, dan E. Linknya, link yang baru ya. Sekarang Bapak lagi copy link yang baru. Silahkan dilihat sekarang di kolom chat. Ada link yang baru. Nah, di situ kalian diminta untuk mengisi berapa arus yang mengalir di titik A, B, C, D, dan E. Jika yang masuk dari sebelah kiri adalah 2 ampere melewati hambatan ini ya. Arusnya yang ditanya. Jadi silahkan dijawab. Kalau mau hitung dihitung. Kita hanya perlu waktu kurang dari 5 menit. Barangkali hanya 3 menit saja sampai dengan 10.32. Silahkan dijawab dulu sampai dengan 10.32.
Oke, tentu saja jawabannya adalah harusnya sama semua ya, karena ini rangkaiannya seri. Nah, tugas yang kedua lebih membutuhkan perhitungan, jadi silahkan coret-coret di kertas, kemudian difoto dan diupload. Upload saja di link yang berikut ini ya, Bapak bikin link yang baru. Tugas kalian adalah yang pertama, hitung beda potensial. Ini Bapak tuliskan yang A, hitung beda potensial delta V A, Bapak tuliskan A kecil ya, E, berarti antara A dengan titik E. Nah, yang kedua adalah yang perlu kalian hitung B, hitung hampir sama ya, juga beda potensial, tetapi sekarang dari titik B ke E. Jadi delta V, B, E. Ini namanya ya. Jadi ada dua yang kalian hitung, delta VAE dan delta VBE. Silahkan coret-coret di kertas, nanti upload fotonya di link yang Bapak tempelkan di kolom chat itu ya. Link terakhir yang terbaru. Kita batasi sekitar 10 menit saja, sehingga kembali kita masuk di 9.45 ya. Sekarang 9.35, jadi 9.45 linknya akan ditutup. Silakan coret-coret di kertas dan upload, dan masukkan juga nilai delta VAE dan delta VBE.
Oke, mari kita teruskan sekarang. Ada rangkaian seri seperti yang baru saja kita bahas, dan sekarang kita masuk ke rangkaian paralel ya. Nah, rangkaian paralel seperti yang kalian lihat di gambar, bentuknya seperti ini. Kalau sudah sering melihat, cukup mudah ya untuk membedakan mana yang seri, mana yang paralel. Ini rangkaian seri tadi. Mari kita load atau Bapak kopikan yang baru saja. Untuk rangkaian serinya, nih tadi yang di awal ya. Nah, sumber tegangan masih sama, 9 volt. Hanya saja satu gambar, yang pertama disusun seri, yang kedua disusun paralel. Atau yang A dan yang B ya, di sini dituliskan. Mari kita tuliskan apa nama A dan B-nya. A itu adalah yang seri, B-nya adalah yang paralel. Ini B paralel. Kita tuliskan di bagian atas, ini seri, hambatannya disusun seri, dan ini yang disusun secara paralel. Paralel. Nah, yang disusun secara seri kalian lihat apa namanya? Seperti susunan di awal tadi ya. 15 ohm, kemudian 4 ohm, 8 ohm. Yang paralel bercabang. Percabangannya yang kalian lihat ada di bagian atas dan bawah. Ada percabangan yang pertama. Mari Bapak tuliskan misalnya di sini warna merahnya. Nah, ini ada percabangan yang kedua, ada percabangan yang ketiga. Jadi 3 cabang ya di sini. Tentu saja bentuk rangkaiannya sebenarnya bisa kalau kalian memasang ini melalui kabel ya di praktikum, di laboratorium misalnya, bentuk rangkaiannya itu tentu saja tidak rigid seperti ini. Bapak akan gambar di bawah rangkaian paralel yang sama, cuma dibikin percabangan seperti ini saja, 3 ya. Dimana di sini ada hambatan, ini juga ada hambatan, dan di sini juga ada hambatan lagi. Kemudian dia nyambung di sini dan selanjutnya sambung lagi ke kabelnya. Nah, ini persis gambar paralel yang sama. Mana yang 15 ohm? Ini yang 15 ohm sebelah kiri, 4 yang tengah, dan 8 yang sebelah kanan. Ini gambar paralel yang sama seperti yang di atas ya. Cabangnya sekarang cuma dibikin satu saja, lihat. Jadi percabangannya sebenarnya tidak mesti 3 seperti ini, dibikin satu pun tetap sama ya. Ini adalah persis gambar yang sama. Nah, pada rangkaian yang disusun paralel, maka arusnya akan berbeda-beda yang melewati setiap hambatan. Ini Bapak gambar arus sekarang warna biru terang ya. Jadi ada I yang pertama, katakanlah ini adalah I1, ada arus yang melewati hambatan 4 ohm, ini adalah I2, kemudian ada arus yang melewati hambatan 8 ohm, ini adalah I3. Kalau yang sebelumnya di rangkaian seri, I-nya hanya 1 ya, sama. Kalau di rangkaian paralel, I-nya justru yang berbeda-beda. Nah, di rangkaian paralel yang sama itu apa? Yang sama adalah tegangannya. Jadi tegangan itu tetap sama ya. Berapakah beda tegangan di antara hambatan ini? 15 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Beda tegangannya persis sama di antara ujung ke ujung
dari cabangnya ya, yaitu nilainya sesuai dengan hambatan di baterainya. Semuanya 9 volt. Sehingga kalau kalian ingin mendapatkan nilai I1, tentu saja kalian tinggal menghitung menggunakan rumus hukum Ohm ya. I1 sama dengan tegangannya atau beda potensial sama ya, 9 volt tegangannya atau beda potensialnya dibagi dengan hambatannya. Tentu kalau I1 hambatannya adalah 15. Jadi 1/9/15. I2 bagaimana? Arus yang mengalir di hambatan 4 ohm sekarang tetap dengan tegangan yang sama, 9 dibagi 4. Nah, begitu juga yang 8 ya, I3. Jadi I3 pun akan memiliki arus yang berbeda karena nilai tegangannya dibagi dengan hambatan yang berbeda pula. Jadi pada rangkaian seperti ini arusnya berbeda-beda nih untuk rangkaian paralel. Sementara tegangannya tetap sama 9 volt. Nah, tugas kalian yang terakhir adalah dari pembahasan rangkaian seri dan paralel ini, silahkan diajukan pertanyaan melalui Google Form ya. Bapak akan buatkan link Google Form yang baru. Dan pertanyaannya tentu saja spesifik untuk rangkaian seri dan paralel terkait dengan arus dan tegangannya. Silakan bertanya sesuai dengan pemahaman kalian saja terkait dengan rangkaian seri dan paralel ini. Link pertanyaan sebentar Bapak kopikan di kolom chat. Nah, ini yang terbaru. Silakan gunakan link yang terbaru yang Bapak pin kembali untuk menginput pertanyaan. Dan dengan demikian perkuliahan online-nya kita akhiri dan insya Allah minggu depan kita masuk di kelas kembali seperti biasa. Barangkali ada kuis singkat di awal mungkin minggu depan. Pertanyaan dibatasi sampai dengan jam 10 ya. Sekarang jam 9.53 dibatas sampai dengan jam 10 persis. Jika ingin keluar dari Google Meet silahkan. Jika ingin stay di sini atau mengajukan pertanyaan juga silahkan.